para mahasiswa dan mahasiswi semester akhir dimanapun kalian berada. Di segmen kali ini saya ingin merekomendasikan 5 judul skripsi khusus bagi manajemen sumber daya manusia. Ini untuk keempat kalinya saya merekomendasikan 5 judul skripsi manajemen sumber daya manusia. Dan sudah banyak di antara teman-teman yang terinspirasi dari judul ini. Mereka banyak masuk melalui DM di Instagram saya. Dan saya sangat bersyukur apabila rekomendasi judul skripsi ini dapat membantu kalian semuanya. Oke, kita bahas satu persatu 5 judul skripsi ini. Nanti akan dijelaskan setiap variabel-variabel yang ada di masing-masing judul. Kemudian nanti akan disusun juga rumusan masalahnya dari judul ini. Judul yang pertama, pengaruh rotasi kerja dan pengawasan internal terhadap tingkat kedisiplinan pegawai ASN. Di judul ini ada 3 variabel, di mana ada 2 variabel X-nya dan ada 1 variabel Y. Variabel X-nya yang pertama adalah rotasi kerja dan yang kedua variabel X-nya adalah pengawasan internal. Sementara variabel Y-nya adalah tingkat kedisiplinan pegawai ASN. Saya jelaskan satu persatu dari 3 variabel ini yang nanti bisa dijadikan sebagai landasan penulisan di dalam proposal kita, terutama di latar belakang, sehingga memiliki alasan yang logis mengapa penelitian ini penting dilakukan. Yang pertama, rotasi kerja. Tiap kelembagaan negara, baik pusat maupun di tingkat daerah, pasti melakukan rotasi kerja. Tujuan rotasi itu sendiri agar supaya secara organisasional lembaga itu sehat, secara organisasional lembaga itu nanti mampu mencapai target kerja yang diinginkan, paling tidak dalam jangka waktu 1 tahun atau 5 tahun. Jadi punya tujuan tersendiri mengapa rotasi kerja itu dilakukan. Entah itu karena tingkat kedisiplinan yang rendah atau karena hal-hal lain yang itu penting untuk dilakukan. Kemudian pengawasan internal. Terkait pengawasan, ini sebenarnya secara kolektif juga sebagai ASN diawasi ya. Pada tahun 2021 itu ada surat elektronik nomor 1 tahun 2021 tentang penegakan disiplin bagi aparatur sipil negara. Jadi sudah ada aturannya secara kolektif gitu. Tetapi juga ada pengawasan yang internal itu. Baik itu sebagai kepanjangan tangan dari negara ataupun sebagai satu manajemen sumber daya manusia di tingkat lembaga itu sendiri untuk mencapai target kerja tertentu gitu. Jadi pengawasan internal itu dimanapun ya, baik itu di lembaga pemerintah atau di lembaga non pemerintah itu penting untuk melakukan manajemen kepegawaian yang baik agar performa kinerja pegawai itu optimal. Itu jadi landasannya. Kemudian tentang kedisiplinan pegawai ASN. Jadi ini sebagai variabel Y-nya. Kita ingin tahu dari rotasi kerja, kemudian pengawasan internal, apakah itu berpengaruh terhadap tingkat kedisiplinan pegawai ASN? Tentu saja secara logis. Harusnya kalau ada rotasi kerja bisa jadi yang kinerjanya baik akan dirotasi ke tempat yang lebih besar tantangannya, kemudian gajinya juga, insentifnya juga lebih besar kan gitu. Sementara orang yang posisinya dulu bagus, karena kinerjanya nggak bagus bisa jadi kan diturunkan ke bawah sehingga insentif dan seterusnya juga akan menurun gitu. Maka rotasi kerja seperti ini seharusnya jadi alarm bagi setiap pegawai ASN gitu ya. Untuk apa? Untuk meningkatkan kedisiplinan mereka. Kita ingin membuktikan kalau misalkan kita bangun hipotesisnya kira-kira seperti ini. Ada pengaruh rotasi kerja dan pengawasan internal terhadap tingkat kedisiplinan pegawai ASN di mana gitu ya. Tergantung lokasi yang dipilih. Oke, kita susun rumusan masalahnya dari judul ini. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana manajemen kepegawaian tentang rotasi kerja pegawai ASN pada instansi X gitu. Bisa dituliskan instansi atau bisa dituliskan misalkan kamu ngambil di kampus kamu, kampusnya apa? Itu ya kalau misalkan negeri. Di swasta juga nggak ada masalah sih sebenarnya. Tinggal
ganti aja kata ASN-nya ini. Karena kalau di swasta itu biasanya dia pegawai tetap saja. Oke, yang kedua, seperti apakah pengawasan internal pada pegawai ASN di instansi X? Kemudian yang terakhir ini tujuannya untuk membuktikan hipotesis yang kita bangun. Apakah rotasi kerja dan pengawasan internal berpengaruh terhadap tingkat kedisiplinan pegawai ASN di instansi X? Yang kedua, analisis hubungan tingkat efikasi diri dan loyalitas organisasi terhadap prestasi kerja karyawan. Ini juga ada 3 variabel. Variabel yang pertama itu adalah efikasi diri dan loyalitas organisasi. Kemudian variabel Y-nya adalah prestasi kerja karyawan. Apa itu efikasi? Mengapa itu penting untuk kita teliti? Secara sederhananya, efikasi diri itu adalah mengacu pada kepercayaan dari karyawan itu secara individual terhadap kemampuannya untuk sukses dan melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu itu berdasarkan job desk-nya masing-masing gitu ya. Saya yakin setiap pegawai itu memiliki efikasi diri sesuai dengan bidang mereka masing-masing. Tetapi pasti ada tingkatannya, ada frekuensinya setiap pegawai itu. Kemudian tentang loyalitas organisasi. Loyalitas organisasi ini penting gitu ya, karena kalau kita tanpa punya loyalitas terhadap pekerjaan atau terhadap lembaga atau instansi tempat kita bekerja, maka saya yakin kinerjanya, usahanya akan kurang maksimal gitu ya. Tentu saja ketika ada pegawai seperti itu, maka lembaga atau perusahaan itu akan mempertahankan pegawai itu karena punya loyalitas terhadap organisasi yang dikelola oleh perusahaan itu. Kemudian prestasi kerja. Tentang prestasi kerja ini jadi ukuran lah ya bagi siapapun. Oke, hipotesis yang bisa kita bangun dari sini adalah terdapat hubungan antara tingkat efikasi diri dan loyalitas organisasi terhadap prestasi kerja karyawan. Kemudian kita susun rumusan masalahnya. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana tingkat efikasi diri dan loyalitas organisasi pada karyawan di perusahaan X? Kedua, apakah tingkat efikasi diri ini adalah rumusan masalah pertanyaan penelitian untuk membuktikan hipotesis yang kita bangun tadi. Saya ulangi, apakah tingkat efikasi diri dan loyalitas organisasi berhubungan dengan prestasi kerja karyawan di perusahaan X? Yang ketiga, pengaruh gaya kepemimpinan dan profesionalisme karyawan terhadap budaya kerja pada perusahaan X. Di sini ada 3 variabel. Variabel X-nya ada 2, sementara variabel Y-nya ada 1. Variabel X-nya yang pertama adalah gaya kepemimpinan, kemudian yang kedua adalah profesionalisme. Yang dimaksud adalah profesionalisme karyawan. Kemudian variabel Y-nya adalah budaya kerja pada perusahaan X tersebut. Mari kita lihat satu persatu per masing-masing variabel ini penjelasannya seperti apa. Yang pertama, gaya kepemimpinan pada perusahaan itu sangat menentukan sekali terhadap keberlanjutan atau tujuan-tujuan daripada perusahaan itu sendiri. Gaya kepemimpinan itu macam-macam. Bisa gaya kepemimpinan yang otokratik. Otokratik itu adalah kepemimpinan yang dipegang oleh satu orang yang sangat dominan gitu ya. Sementara tim di bawahnya itu hanya mengikuti instruksi-instruksi. Kalaupun ada kesempatan untuk memberikan aspirasi, biasanya hanya sekedarnya saja. Kemudian ada juga tipe atau gaya kepemimpinan yang afiliatif. Afiliatif itu sendiri adalah berusaha untuk mengakomodir aspirasi dari timnya untuk mengambil satu keputusan yang terbaik dalam hal mengerjakan satu tugas di dalam perusahaan itu sendiri. Kemudian yang ketiga itu adalah misalnya gaya kepemimpinan yang visioner gitu ya. Dia punya visi yang jelas, punya target yang jelas, tahu apa yang mesti dikerjakan dan lain-lain. Jadi itu tipe-tipe kepemimpinan yang pasti akan berpengaruh terhadap bagaimana perusahaan itu bekerja dan bagaimana perusahaan itu nantinya
diproyeksikan gitu ya. Kemudian tentang profesionalisme karyawan. Profesionalisme karyawan itu penting karena karyawan itu juga adalah bagian dari tim yang sangat menentukan perusahaan. Oleh karena itu, kalau karyawannya tidak profesional, itu susah sekali bagi perusahaan itu untuk berkembang. Karyawan yang profesional itu adalah dia bekerja berdasarkan keahliannya. Bekerja berdasarkan keahliannya itu sesuai dengan latar belakang pendidikannya biasanya kalau di Indonesia. Kemudian juga bekerja berdasarkan petunjuk pelaksanaan atau juklak istilahnya ya, atau juknis, petunjuk teknis gitu. Atau dengan istilah lain bekerja berdasarkan aturan sebisa mungkin untuk mencapai target dari perusahaan itu sendiri. Jadi dua variabel itulah yang penting sebagai variabel X. Sementara variabel Y itu adalah budaya kerja pada perusahaan. Jadi kalau gaya kepemimpinannya jelas seperti apa, kemudian profesionalisme karyawan seperti apa kita tahu, maka tentu kita sudah bisa menerka, bisa melihat budaya kerja pada perusahaan itu seperti apa sih gitu. Karena kepemimpinan dan profesionalitas dari karyawan itu sendiri, dia akan mempengaruhi secara keseluruhan terhadap keseharian di dalam mencapai target bekerja gitu. Kalau kepemimpinannya tidak punya visi dan misi yang jelas, maka akan berdampak terhadap karyawan, sehingga ini budaya kerja itu kayak gini. Kebiasaan sehari-hari kalau misalkan pemimpinnya tidak punya visi yang jelas, maka karyawannya jadi ya bekerja asal bekerja gitu. Dan itu akan mempengaruhi karyawan-karyawan yang lain. Sehingga karyawan-karyawan yang lain ketika itu terpengaruh, maka akan jadi budaya kerja gitu dari perusahaan itu. Oke, bagaimana menyusun hipotesisnya? Hipotesisnya adalah kita susun ada pengaruh gaya kepemimpinan dan profesionalisme karyawan terhadap budaya kerja pada perusahaan X. Nah, di situ. Ayo kita susun rumusan masalahnya. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana gaya kepemimpinan yang diterapkan pada perusahaan X? Kemudian yang kedua, bagaimana tingkat profesionalisme karyawan pada perusahaan X? Dan yang ketiga, ini merupakan pembuktian dari hipotesis tadi yang kita bangun, yaitu apakah gaya kepemimpinan dan profesionalisme karyawan berpengaruh terhadap budaya kerja pada perusahaan X. Yang keempat, pengaruh motivasi kerja, kompetensi, dan profesionalisme terhadap peningkatan karir pegawai atau karyawan. Di judul ini ada 4 variabel, di mana 3 variabel diantaranya merupakan variabel X. Kemudian ada 1 variabel Y. Mari kita bahas satu persatu variabel-variabel ini. Variabel X yang pertama, motivasi kerja. Tentu setiap karyawan memiliki motivasi kerja. Ini kita lihat tingkat motivasi kerja itu seperti apa. Apakah tinggi, punya semangat atau motivasi yang tinggi, sedang, atau biasa-biasa saja. Kan begitu. Kemudian kompetensi. Apabila orang memiliki motivasi kerja pada bidang-bidang tertentu, maka dia pasti memiliki kompetensi seharusnya. Sebaliknya kalau dia nggak memiliki kompetensi, maka motivasi kerjanya untuk bidang-bidang tertentu akan rendah atau biasa-biasa saja karena dia tidak punya kemampuan di bidang itu gitu ya. Kemudian profesionalisme seperti saya katakan tadi. Jadi profesionalisme karyawan itu bekerja berdasarkan kompetensinya. Oleh karena itu, 3 variabel X ini memiliki relasi atau hubungan-hubungan gitu ya. Motivasi kerja, orang memiliki motivasi kerja karena dia memiliki kompetensi. Kalau orang memiliki kompetensi, maka dia dalam bekerjanya profesional, kan gitu. Kemudian variabel Y-nya, peningkatan karir pegawai. Tentu kalau sudah memiliki motivasi, kompetensinya bagus, profesionalismenya bagus, maka karirnya akan meningkat dibanding yang lain gitu ya. Jadi ini nanti kita buktikan. Nah, dari situ bagaimana hipotesisnya? Hipotesisnya kita susun, yaitu ada pengaruh motivasi kerja, kompetensi, dan profesionalisme terhadap peningkatan karir pegawai atau karyawan. Oke, kita susun rumusan masalahnya. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana motivasi, kompetensi, dan profesionalisme kerja karyawan pada perusahaan X. Kemudian yang kedua, ini untuk
membuktikan hipotesis tadi yang kita bangun, yaitu apakah motivasi, kompetensi, dan profesionalisme kerja karyawan berpengaruh terhadap peningkatan karir karyawan pada perusahaan X. Judul yang terakhir, pengaruh implementasi standar operasional kerja, dalam kurung di sini disingkat SOP, perusahaan terhadap efektivitas dan kualitas kerja karyawan. Di sini juga ada 3 variabel, tetapi variabel X-nya hanya 1, kemudian variabel Y-nya ada 2. Kita bahas satu persatu. Variabel X-nya, yaitu implementasi standar operasional kerja, SOP pada perusahaan. Jadi, setiap perusahaan punya regulasi, punya aturan, punya standar operasional kerja. Kalau itu diimplementasikan dengan baik, maka pastilah berpengaruh terhadap variabel Y ini, yaitu variabel Y yang pertama, efektivitas kerja ya. Jadi pastilah efektif kalau ada standarnya, karena kita tahu harus kemana, seperti apa mengerjakannya, goalnya apa atau tujuannya apa gitu ya. Berarti nanti efektif itu kalau ada standar operasional kerja. Kemudian kualitas kerja karyawan itu sendiri. Jadi kalau ada aturan yang jelas, karena standar operasional kerja itu tujuannya untuk apa? Untuk efektivitas dan kualitas kerja. Sehingga ini kita perlu buktikan nih, perlu diteliti lebih jauh. Apakah ketika dalam perusahaan itu mengimplementasikan standar operasional kerja dengan baik berpengaruh terhadap efektivitas dan kualitas kerja dari karyawan itu sendiri. Jadi ini satu kesatuan ini variabel-variabel ini. Satu kesatuan dalam artian kalau implementasi standar operasional kerja itu dilakukan, maka pengaruhnya ke efektivitas kerja perusahaan itu sendiri. Kemudian ke kualitas kerja karyawan, gitu ya. Oke, kita susun hipotesisnya, yaitu ada pengaruh implementasi standar operasional kerja atau SOP perusahaan terhadap efektivitas dan kualitas kerja karyawan. Jadi nanti inilah yang mau kita buktikan, hipotesis ini. Kita susun rumusan masalahnya. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana implementasi standar operasional kerja pada perusahaan X. Jadi di sini kita ingin tahu seperti apa sih gitu. Kemudian pada pertanyaan atau rumusan masalah yang kedua, ini kita ingin membuktikan hipotesis yang kita bangun tadi, yaitu apakah implementasi standar operasional kerja atau SOP berpengaruh terhadap efektivitas dan kualitas kerja karyawan pada perusahaan X. Nah, itulah 5 judul skripsi manajemen SDM atau sumber daya manusia yang terbaru di channel ini, yang belum pernah diteliti karena saya susun sendiri. Semoga ini bisa membantu teman-teman. Apabila kalian nanti ada sesuatu hal yang tidak dipahami, teman-teman bisa bertanya melalui IG saya. Silakan cari IG saya, ada di channel ini. Dan tetap semangat, salam dari saya.